terkait presidensial kandidasi threshold ya. Ketentuan ini sudah dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi dihilangkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu tidak ada syarat mencalonkan calon presiden bagi partai-partai politik yang ada. Tapi kemudian belakangan muncul ternyata ada rencana terselubung dari DPR dan pemerintah untuk mengabaikan putusan MK tersebut dengan membentuk batas maksimal lain, yaitu minimum dicalonkan oleh 3 partai politik. Ini bagi saya juga adalah ambang batas pencalonan presiden, hanya warnanya saja yang diganti. Dan itu adalah kejahatan konstitusional, maka wajar kalau pembahasan ini diundur. Sebab kalau dibahas dan ditetapkan undang-undang pemilu saat ini, nanti Titi Anggraini akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya dampak kecurangan pemilu ini kan sudah bisa dirasakan, tinggal kita mau jujur atau tidak saja. Munculnya diskusi ini dan berbagai diskusi terkait soal undang-undang pemilu bisa dikatakan berpunca atau berujung dari dua hal. Satu, masyarakat sipil punya pengalaman buruk dalam pembahasan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu selalu dibahas belakangan di ujung-ujung sehingga pembahasan itu merepotkan semua pihak. Tidak hanya masyarakat sipil dan pemilih, tetapi juga penyelenggara pemilu mengalami kesulitan karena harus buru-buru mempersiapkan peraturan pelaksananya dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Peserta juga demikian, mereka harus belajar apa yang dimaksud pembentuk undang-undang kalau mereka bukan bagian dari partai yang ikut membentuk undang-undang. Terlebih tentu saja pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu itu seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, karena mereka ikut berupaya mengadili peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pemilu. Jadi ada masalah di sana, di masyarakat sipil yang merasa ini adalah peristiwa berkali-kali dan bukan tidak mungkin bagian yang tidak bisa dipisahkan dari berbagai kepentingan politik terkait. Oleh karena itu timbul keresahan itu. Kedua, belakangan muncul semacam kesaksian dari anggota DPR bahwa ada upaya untuk mengubah berbagai aturan main untuk kepentingan partai atau sekelompok orang tertentu di dalam pemilu. Yang diduga adalah upaya secara inkonstitusional menghilangkan hak-hak kedaulatan publik gitu ya. Nah, karena dua hal itulah kemudian kita patut mempertanyakan pembahasan undang-undang yang lambat. Jangan-jangan pembahasan yang lambat ini bagian dari upaya mencurangi penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Makin ke ujung ya, makin mendekati 2029, makin persiapan siapapun melihat aturan main jadi kesulitan. Akibatnya aturan main yang bermasalah terpaksa dilaksanakan dan ujung-ujungnya nanti adalah kecurangan dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Saya melihat ya bahwa tingkat kepatuhan anggota DPR dan pemerintah terutama berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu lemah sekali. Terutama kalau sudah berkaitan dengan kepentingan publik. Mereka tuh menolak, denial ya, mengabaikan putusan-putusan MK. Tapi bicara lantang kalau putusan MK itu sesuai dengan kepentingannya sebagai sesuatu yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak. Nah, beberapa putusan penting yang kemudian dipertanyakan oleh anggota dewan dan masyarakat sipil perlu kita cermati bersama. Masalahnya tentu saja adalah bagaimana kita diskusi membahasnya kalau pembahasan undang-undang itu lambat dilakukan. Misalnya komitmen untuk mematuhi putusan MK terkait presidensial kandidasi threshold ya, atau mohon maaf, atau ambang batas pencalonan calon presiden di pemilu.
Ketentuan ini sudah dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi dihilangkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu tidak ada kemudian syarat mencalonkan calon presiden bagi partai-partai politik yang ada. Dengan demikian setiap partai yang ikut sebagai peserta pemilu punya hak untuk mencalonkan calon presiden. Tapi kemudian belakangan muncul ternyata ada rencana terselubung dari DPR dan pemerintah, mau tidak mau menyebutkan pemerintah ya, karena pasti berkaitan dengan pemerintah. Ada rencana untuk mengabaikan putusan MK tersebut dengan membentuk batas maksimal lain untuk pencalonan seorang calon presiden, yaitu minimum dicalonkan oleh 3 partai politik. Nah, ini bagi saya juga adalah ambang batas pencalonan presiden, hanya warnanya saja yang diganti. Dan itu adalah kejahatan konstitusional yang sebenarnya terbuka dilakukan kalau memang itu diatur di dalam undang-undang pemilu yang ada. Jadi sesuatu yang tidak sah. Maka wajar kalau pembahasan ini diundur. Sebab kalau dibahas dan ditetapkan undang-undang pemilu saat ini, nanti Titi Anggraini akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. DPR dan pemerintah yang membentuk undang-undang tidak nyaman dengan masyarakat sipil yang kemudian mampu mengoreksi undang-undang pemilu. Nah, mereka juga rugi karena presiden takut bersaing kan kalau nanti partai-partai bebas mengajukan calon presiden. Nah, ini patut dipertanyakan apakah DPR dan pemerintah sedang merekayasa sedemikian rupa sedari awal untuk melakukan kecurangan-kecurangan dengan mengabaikan undang-undang aturan main soal pencalonan presiden. Putusan MK yang juga sangat penting untuk segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah soal apakah putusan MK terkait pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah itu harus dicantumkan di dalam undang-undang. Pada dasarnya menurut hemat saya, putusan MK itu sudah berlaku. Mau tidak mau harus dipatuhi oleh siapapun gitu ya. Tapi DPR dan pemerintah selalu bermain ya. Putusan MK itu hendak ditafsirkan sedemikian rupa dan akhirnya yang muncul di dalam undang-undang adalah pengabaian-pengabaian terhadap putusan MK. Sehingga sebenarnya pembentuk undang-undang sudah harus memastikan di dalam undang-undang pemilu soal konsep yang ditentukan MK bahwa dari pemilu nasional serentak akan ada jarak dengan pemilu serentak daerah 2 atau 2,5 tahun. Nah kan ini perlu ditetapkan sesegera mungkin. Kalau tidak, nanti akan timbul kekacauan penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah. Karena putusan ini membawa konsekuensi. Apa konsekuensinya? Apakah DPRD dan kepala daerah itu diperpanjang atau ada mekanisme yang lain? Kalau hemat saya dan teman-teman yang lain mengatakan bahwa ini harusnya diperpanjang saja untuk mempermudah proses. Apalagi orang yang ada di DPRD dan di kepala daerah saat ini adalah orang yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara pemerintah dan DPR sedang mengintai bahwa anggota DPRD dan kepala daerah kalau bisa ditentukan penjabatnya oleh pemerintah pusat agar mereka bisa dikendalikan oleh pemerintah pusat. Nah ini problematika lagi. Jadi ada banyak tantangan yang harus diawasi oleh publik kalau pemerintah dan DPR bermain-main, yaitu bagian yang menurut saya disebut kecurangan pemilu juga. Mencoba merekayasa berbagai hal untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ketiga, bagi saya juga yang perlu dihitung dan ditimbang di dalam undang-undang pemilu adalah memastikan segala aspek kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024 bisa dicegah melalui undang-undang pemilu saat ini. Supaya kita tahu apakah pengalaman kita 2024 itu
memberikan kita pembelajaran penting dalam segala aspek, termasuk juga proses pemilihan penyelenggara pemilu sebagai hulunya dan hilirnya perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Itu apa pembelajarannya di dalam undang-undang pemilu? Bagaimana mencegahnya? Bagaimana keterlibatan aparat penegak hukum, keterlibatan militer, keterlibatan penyelenggara, keterlibatan PNS, keterlibatan kepala desa, keterlibatan pejabat-pejabat yang berkaitan dengan kepala desa itu diantisipasi di dalam pembahasan undang-undang pemilu. Kalau tidak, kita hanya akan mengulang kecurangan lama menjadi kecurangan yang baru di tahun 2029 yang proses dan cara-caranya berubah sedikit 1-2 lah ya. Semua adalah kecurangan yang sebenarnya bisa dideteksi tetapi kita abaikan. Keempat, menurut saya ini butuh peran presiden. Presiden mengatakan kurang lebih begini, kalau dia ada yang tidak senang sama presiden, ya silakan tantang dia di 2029. Pernyataan ini bagi saya di titik tertentu mengkhawatirkan, jangan-jangan presiden sudah mempersiapkan diri dengan segala struktur dan infrastruktur kecurangan pemilu, lalu kemudian menantang siapapun kemudian untuk bertanding secara tidak fair di 2029. Termasuk pembahasan undang-undang pemilu. Kalau kemudian diselesaikan di ujung-ujung tahun 2028 atau mendekati tahun pemilu yang menurut saya juga tidak sehat. Menurut saran teman-teman pemilu sedari awal, harusnya undang-undang pemilu ini sudah selesai di tahun 2025. Nah sekarang sudah 2026. Jadi ini sebenarnya sudah jadi alarm bagi kita, jangan-jangan nanti selesai undang-undang pemilu ini, penyelenggara pemilu sudah dipilih. Padahal cacat penyelenggara pemilu di dalam kecurangan pemilu 2024 yang lalu itu bertimbun-timbun ya, yang belum dibahas dan diselesaikan sampai saat ini. Misalnya soal independensi mereka, itu harusnya pembahasan undang-undang sudah menjamin soal independensi penyelenggara pemilu. Jangan kemudian representasi ormas, kelompok agama tertentu, organisasi mahasiswa tertentu, kelompok politik tertentu kembali berulang. Jadi wasit kepemiluan kita sudah jelas berpihak karena berbagai kepentingan. Ini harus diselesaikan. Bagaimana mungkin pertandingan akan berjalan menarik dan baik kalau wasitnya adalah bagian dari kecurangan itu sendiri. Belum lagi kita tidak mempersiapkan penyelesaian soal penyelenggara pemilu sebagai pelaku kekerasan seksual dan lain-lain, ya, penikmat uang rakyat, ya, bawa naik pesawat pribadi mewah, naik helikopter, fasilitas mewah dan segala macamnya, ini belum diselesaikan. Bagaimana menjamin agar mereka tidak menggunakan uang rakyat untuk kepentingan menikmati kemewahan. Tapi pastikan uang itu demi penyelenggaraan. Nah ini belum dibahas sama sekali. Jadi kalau penyelenggaranya sudah busuk, sudah yakin saya bahwa pemilu juga akan seterusnya juga busuk. Bagaimana mungkin kita bisa meyakini penyelenggaraan bisa baik kalau penyelenggaranya tidak baik. Dan kita juga belum menyelesaikan bagaimana konsekuensi kalau ada aparat desa atau aparat kementerian yang dilibatkan di dalam kecurangan pemilu. Bagaimana dengan polisi, militer dan lain-lain yang dilibatkan dalam kecurangan pemilu. Ini nasibnya seperti apa? Bagaimana undang-undang ini bisa menjaminnya? Oleh karena itu, menurut pendapat kami di Temis Indonesia, kalau ini diulur-ulur pembahasannya, maka mengulur-ulur waktu pembahasan undang-undang pemilu adalah bagian dari kecurangan pemilu itu sendiri untuk merekayasa hasil di kemudian hari. Secara teori, kalau undang-undang tidak mematuhi putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu binding ya, maka berlaku teoritiknya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.
Jadi kalau dia bertentangan dengan putusan pengadilan, ya diabaikan sebenarnya. Tapi itu kan teori. Praktiknya sudah terjadi konsolidasi antara pembentuk undang-undang yang bernama DPR dan pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu dibuat wajib untuk mematuhi rekomendasi atau saran masukan dari DPR, Komisi 2 terutama. Jadi akhirnya berkelindan, mereka tidak bisa mematuhi putusan MK sebagai putusan peradilan tertinggi di dalam ruang konstitusionalitas kita, karena dia dipaksa oleh undang-undang yang dibuat oleh pemain pemilu itu sendiri untuk menjalankan keinginan pemain pemilu. Nah, jadi itu problematikanya. Makanya kita sebut kecurangan itu satu rangkaian bulat gitu ya. Dia tidak berdiri sendiri sehingga kecurangan hanya dilakukan oleh sekelompok politik tertentu, tetapi mereka bekerja sama untuk memastikan kecurangan itu terkesan sebagai sesuatu yang legal. Kalau mau kita tarik dengan apa yang harus kita lakukan bersama, sebenarnya dampak kecurangan pemilu ini kan sudah bisa dirasakan. Tinggal kita mau jujur atau tidak saja gitu ya. Nah, di dalam kecurangan pemilu kemarin misalnya, ketika kami meneriakan ada kecurangan, sampai hari ini kita nggak ngerti 58%, 24%, 16% itu realnya bisa dicek atau tidak. Masa teknologi yang dibuat oleh Bapak Hadar Nafis Gumai lebih terbuka daripada teknologi yang dibuat oleh negara yang namanya KPU yang sampai hari ini masih misteri. Bisa dibuka, tidak jelas juga. Mereka malah menutupnya, membatasinya, segala macamnya. Jadi kita tidak bisa mengoreksi data-data yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kepada kita, publik, sebagai orang yang memiliki kedaulatan. Jadi ini problematika yang dampaknya akan utuh sampai akhir hayat kita. Kalau kita membiarkan, maka lama-kelamaan seluruh penyelenggaraan negara ini termasuk hasil pemilu hanya proses formalitas saja. Semua sudah ditentukan dari awal dan kita harus ikut. Nah kalau begitu untuk apa kita berdemokrasi? Saya menjelaskan dengan teman-teman yang ada di sini adalah dampak-dampak umum besar-besarnya saja. Dampak ruang-ruang kecilnya juga perlu kita perbaiki. Misalnya sampai sekarang kalau soal perempuan ya, putusan MK itu sudah tegas kalau tidak mematuhi 30% kuota perempuan di dalam pencalonannya atau dalam banyak hal, MK bisa batalkan dan memperbaikinya. Tapi jauh dari itu kan kita butuh partai yang peduli, tidak asal-asal. Sekarang kita ketahui misalnya partai tertentu bisa memberhentikan orang yang terpilih dari hasil pemilu dan menggantikannya dengan pilihan partai. Pertanyaan besarnya adalah untuk apa kita berpemilu kalau hasil yang ditentukan rakyat bisa ditentukan oleh partai. Jadi orang-orang itu diberhentikan sebelum mereka dilantik dan disumpah, digantikan dengan orang-orang pilihan partai. Bapak boleh lihat deh nanti partai mana yang paling banyak mengubah hasil pemilu dengan memberhentikan orang yang terpilih pada pemilu kemarin dan digantikan oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua umum partai. Bagi saya itu kejahatan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu yang belum kemudian kita respon dan pembentuk undang-undang harusnya membatasi itu. Nggak boleh kemudian suara orang digantikan oleh dengan suara ketua partai. Nah banyak sekali sebenarnya hal yang kecil-kecil. Mbak Titi, Mbak Uria, Bang Hadar belum bicara soal konsekuensi dari misalnya tindak pidana korupsi, kekerasan seksual, narkotika dan lain-lain. Kalau dalam perspektif kami bahwa tidak boleh kemudian rakyat diberikan pilihan kucing dalam karung. MK sudah melarang pelaku tindak pidana korupsi, kekerasan seksual terhadap anak, narkotika untuk dapat mencalonkan. Tapi seluruh kepentingan politik merekayasa sedemikian rupa agar orang-orang ini masih bisa mencalonkan. Ini problematika besar bagi kita yang masih banyak tersisa yang perlu kita selesaikan bersama.